Pemutusan PLN di kawasan alun-alun dan Pujasera, paguyuban PKL mengadu ke DPRD Kota Probolinggo. Probolinggo, CB News Indonesia, setiap kebijakan pasti ada dampak. Hal tersebut terjadi kepada para pedagang kreatif lapangan yang ada di kawasan alun-alun dan Pujasera, Kota Probolinggo. Dengan kejadian tersebut, pihak paguyuban pedagang kreatif lapangan PKL mengadukan nasibnya ke DPRD sebagai wakil rakyat. Atas aduan masyarakat, Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo gelar rapat dengar pendapat terkait pemutusan saluran PLN di kawasan Pujasera alun-alun Kota Probolinggo. Rapat dengar pendapat RDP antara Pemkot Probolinggo dengan Paguyuban Pedagang Kaki Lima PPKL, soal lampu penerangan tak membuahkan hasil, Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 malam. Keberatan kami hanya kenapa pemutusan tersebut tanpa seizin orangnya. Selaku perwakilan dari PPKL sangat prihatin dengan tindakan tersebut. Masing-masing pihak ngotot mempertahankan argumentasinya. PPKL minta saluran PLN yang dicabut oleh Pemkot dipasang kembali, sedangkan dinas terkait berjanji masih akan melapor ke wali kota. Akibat tidak ada kejelasan, PPKL dan aliansi yang mendampingi akan mengambil langkah yang lebih jauh lagi. Sebab menurutnya, ada salah satu meteran PLN milik warga yang diputus, sedangkan pemiliknya tidak ada di lokasi saat pencabutan meteran tersebut. Selain merugikan pemilik meteran, akibat dari pemutusan itu, sejumlah PKL yang berjualan di sekeliling alun-alun tidak bisa berjualan karena lapak tidak teraliri listrik, sehingga tidak bisa beraktivitas terutama pada malam hari. Jelas Agus sebagai pegiat dan sekretaris paguyuban PKL. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto meminta agar pihak Pemkot untuk menyambung kembali aliran listrik yang sudah diputus, agar PKL bisa berjualan kembali, atau dicari solusi yang terbaik. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Rahmat Deta Antariksa menjelaskan, mengapa Pemkot memutus aliran listrik atau mencabut sejumlah meteran, ini dalam rangka penertiban, karena kami mendengar informasi ada oknum PNS yang menjual listrik ke PKL. Jadi kami tertibkan atas persetujuan Bapak Wali Kota, jelas Deta. Gambaran awalnya begini, jadi pemerintah ini ingin menata. Jadi teman-teman PKL yang ada di sana ingin ditata, semua listriknya di satu nama pemerintah kota. Jadi tidak ada lagi listrik-listrik yang kecil-kecil yang atas nama parsial atau perorangan atau paguyuban. Harapannya nanti ketika nama pemerintah kota ini enak ngeceknya, gampang koordinasinya dengan PLN, mau diputus di mana, mau dipindah kemana kan gampang gitu. Sedangkan dari pihak PLN sendiri sudah memberikan bentuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Probolinggo. Pemutusan tersebut atas permintaan pemerintah kota. Kapan untuk dipasang kembali? Kami dari pihak PLN menunggu permintaan dari pemerintah seperti apa. Jelas Rehan Menegar PLN Cabang Kota Probolinggo, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Bagaimana pemerintahan dahulu dan sekarang, semua punya kebijakan. Sedangkan kebijakan sekarang sudah kita ada program untuk pembangunan Pujasera, yang mana tujuannya pemusatan perdagangan di sana, PKL. Secara otomatis kebijakan itu kan juga berimbas ke samping-sampingnya Pak, termasuk penertiban jalur dan lain sebagainya. Jadi ada planning semacam pemusatan listrik, yaitu satu nama. Nah, itu yang kita harapkan Pak. Kapan realisasinya? Apakah sudah dibuat semacam perjanjian atau kapan eksekusinya? Dan sejauh mana tindak lanjut dari permasalahan itu? Yang mana intinya, ayo semua warga Kota Probolinggo juga mendukung terkait program-program yang sudah dijalankan dan fasilitas yang sudah ada, kita jaga bersama. Intinya itu. Jadi kita tidak membandingkan pemerintah yang dulu dan sekarang, namun semua pemerintah punya kebijakan, yang mana kebijakan kembali ke masyarakat Pak. Supaya apa? Bapak-bapak ini supaya bisa segera berjualan. Solusinya begitu. Supaya prinsip kalau dari kami Satpol PP sesuai dengan perencanaan tadi yang sudah akan dijalankan oleh pemerintah kota, kami hanya menyampaikan dan juga mohon dukungan dari Komisi 3 bahwa PKL memang sudah tidak diperbolehkan lagi Pak jualan di KH Mansur, Ahmad Yani dan juga Agus Salim depan PJL. Idealisme dari pemerintahan itu memang satu sisi adalah baik gitu ya.
Cuma kemudian harus juga mempertimbangkan dari sisi-sisi yang lain terkait dengan PKL. Dan kepada dinas, saya hanya minta satu aja, tidak terlalu masuk ke dalam kepada Komisi 2 terkait masalah di KUPP. Kami fokus kepada listrik aja Pak Ketua Komisi. Proses SOP-nya, pencabutannya seperti apa. Terus tolong punya Pak Guyuban itu satu yang lama di sana Pak Ketua Komisi dikembalikan lagi ke sana. Kalau khusus yang lain, monggo silakan ditertibkan di masyarakat. Itu aja permintaan saya, cuma permintaan kami hanya satu aja. Kalau besok punyanya Pak Guyuban tidak dikembalikan lagi, karena itu kita resmi, beli juga resmi. Benar tak Mariana ya? Tidak mencuri kami kan ya? Jika besok itu tidak direalisasi, maka besoknya kami dari tim kami di lapangan dan aliansi teman-teman LSM akan demo. Seperti itu Pak Ketua Komisi, terima kasih. Harapannya seperti apa terkait dengan ini kelistrikan dari pihak PLN sendiri? Oke, kalau dari pihak PLN hanya sesuai dengan prosedurnya saja. Selagi untuk bisa menerangi di alun-alun harus ada surat dari pemerintah. Intinya mau berapapun meter mau dipasang kembali atau apa, kita memang menunggu dari pemerintahan kota saja. Kalau dari PLN. Oke. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Hasil RDP malam ini sebetulnya begini ya, saya luruskan ya. RDP malam ini hanya untuk masalah kelistrikan. Kenapa PLN itu memutus? Karena diminta oleh pemerintah. Ya. Kenapa pemerintah meminta PLN diputus? Karena PKL akan ditertibkan. Hanya itu saja. Ya. Ada titik temu tadi. Kalau saya ngomong PKL dimarahi Pak. Betul. Iya. Makanya saya ngomong PLN berani masa nggak berani Pak? Nggak ada perintah. Nah, tapi kami ada jalan keluar. Silakan PKL yang tidak dialiri listrik ini dialiri dulu sementara. Di samping itu diajak ngomong untuk ditertibkan sehingga tidak ada ruang kosong bagi mereka supaya bisa ngisi perut. Iya, betul. Iya kan? Jadi rekomendasinya kalau penertibannya nanti bisa 1 bulan, kalau 2 bulan, kalau setengah tahun kan repot. Iya. Kasihan mereka, biarlah mereka jual, berilah mereka aliran listrik, tapi sekaligus ajak mereka ngomong, supaya bisa detail itu. Berarti belum ada titik temu tadi ya? Belum ada titik temu, saya ngomong begitu, saya tanya siapa yang bisa memfasilitasi, tidak ada yang bisa jawab. Iya. Iya kan? Intinya belum ada hasil. Hasilnya mudah-mudahan ada saja, mudah-mudahan pemerintah terbuka dalam hal ini hatinya, terbuka egoisnya sehingga oke lah kontak aliri ya, tapi kita segera ngomong, kamu tak tertibkan, kira-kira gitu.